Halo, jumpa lagi bersama saya sama Tom di channel Tuak, tutorial anak kampung. Am, ya setelah sekian lama ya, mungkin hampir 2 bulan apa lebih malah kita tidak ketemu di channel ini. Am, karena ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga saya harus menyelesaikannya dalam kurun waktu beberapa bulan, dan sekarang kita kembali lagi bertemu di channel ini. Di kesempatan kali ini dan beberapa video berikutnya saya akan kita akan belajar bersama di bagian ini aplikasi Microsoft Word. Jadi kalau di video-video saya sebelumnya kan ada PowerPoint, ada Excel dan segala macamnya. Kali ini kita di Microsoft Word. Nah, kita akan belajar untuk dasarnya dulu ya, yang basicnya dulu. Dimulai dengan bagaimana cara membuka Microsoft Word, kemudian buka file seperti apa, kemudian cara simpannya bagaimana, menutup filenya seperti apa, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan dasar-dasar Word. Nah, cara membuka Microsoft Word sama seperti membuka aplikasi yang lain. Bisa Anda menggunakan ini, klik di menu start, di start ini, di tombol start window ini, kemudian Anda kalau misalnya sudah dimasukkan ke sini, sudah dimasukkan ke dalam grup-grup seperti ini, bisa langsung diklik di sini, bisa. Jadi klik langsung masuk ke tampilan awal seperti ini. Tapi bisa juga kalau misalnya Anda klik ini, kemudian di sini belum ada, Anda bisa scroll ke bawah cari yang Microsoft Word di antara tampilan ini. Nah, karena Microsoft Word itu dimulai dengan huruf W, maka Anda cari paling bawah pasti. Nah, ini kayak gini. Ada Word di sini, Anda klik. Maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, bisa juga tampilan yang ada di sini, misalnya kita cari karena ini terlalu lama, Anda bisa klik kanan di sini, kemudian ambil More, lalu ambil Pin to Start. Oke, ambil Pin to Start, maka icon Microsoft Word ini akan berpindah ke taskbar yang ada di sini, seperti yang ada di sini sekarang ya. Nah, kalau misalnya saya unpin, misalnya seperti ini ya, saya maaf, saya tutup dulu ini. Nah, kemudian kita masuk lagi, kita cari Word-nya. Nah, di sini kalau saya klik kanan, kemudian saya more, lalu pin to taskbar, maka akan muncul di sini ya. Kalau misalnya saya buka file Word-nya, saya bisa klik dari sini, tidak masalah. Jadi misalnya saya tutup dulu, saya klik dari sini, sama saja akan masuk seperti tadi. Oke ya, jadi ada beberapa cara untuk masuk ke aplikasi Microsoft Word ini. Nah, setelah Anda masuk pada Microsoft Word, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Ada beberapa juga yang agak berbeda, tetapi pada umumnya sama. Ada tab home, kemudian ada new, ada open, dan lain-lain seperti ini. Ada recent file yang baru saja dibuka, file-file apa saja, kemudian ada blank dokumen. Nah, Anda masuk ke blank dokumen kalau misalnya Anda mau membuat dokumen baru, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ingin membuka file yang sudah pernah Anda ketik, silakan Anda bisa menggunakan klik menu file lalu open. Lalu Anda cari di mana file tersebut berada. Kalau misalnya tidak ada di recent dokumen, Anda bisa pakai browse. Kemudian Anda cari di sebelah mana sih ini filenya berada, di folder mana filenya berada, bisa Anda cek. Seperti itu ya. Oke. Bisa juga Anda menggunakan shortcut dengan cara tekan tombol kontrol pada keyboard dan huruf O, Ctrl O, bisa juga seperti itu. Kemudian dia akan masuk di sini di menu open, lalu klik browse, sama saja seperti itu ya. Baru dicari filenya ada di mana, seperti itu. Oke. Nah, setelah cara buka file sudah diketahui seperti itu, kemudian langkah selanjutnya, misalnya ada file, misalnya ini file coba
1 saja. Nah, file ini akan kita simpan, bisa menggunakan klik menu file lalu save. Kemudian tentukan di mana foldernya kita mau tempatkan file tersebut. Kita klik browse, lalu kita tempatkan misalnya di desktop. Kita klik di desktop, lalu filenya nama apa? Misalnya kita ketik nama coba Word misalnya. Kemudian kita klik save. Kalau misalnya filenya mau disimpan dengan format Word. Kalau misalnya dengan format yang lain, Anda bisa klik di bagian save as type, lalu akan muncul beberapa pilihan di sini. Misalnya mau langsung ke PDF, Anda bisa klik PDF, maka filenya akan berubah jadi file PDF seperti itu ya. Jadi kalau saya save seperti ini, coba Word, maka kalau saya masuk ke desktop akan muncul di sini ada file coba Word. Saya tinggal double klik di sini, maka file coba Word akan terbuka seperti itu ya. Kalau saya double klik, saya oke, maka akan terbuka seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah, setelah saya simpan, ada muncul apa namanya ini, nama filenya coba Word. Oke. Berikutnya, kalau misalnya setelah saya tadi sudah disimpan ya, setelah disimpan kemudian saya akan jelaskan juga yang basic saja mengenai cara membuat file baru. Kalau misalnya kita sudah mengetik seperti ini, kemudian kita belum tutup file ini, tapi kita membuka file yang baru, kita bisa menggunakan file kemudian new, lalu ambil blank atau ambil template yang sudah disiapkan di sini. Ada banyak template yang disiapkan oleh Word yang bisa kita pakai. Misalnya kita ingin buat laporan tahunan, kita bisa pakai seperti ini, template yang seperti ini. Nah, nanti template-nya akan sudah ada, tinggal kita masukkan saja teks-teksnya sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Kalau misalnya kita mau bikin yang baru, selain pakai file new tadi, kita bisa menggunakan, tekan saja tombol Ctrl dan huruf N, maka akan muncul lembar kerja yang baru. Jadi kalau yang tadi itu kita ada di coba Word, kalau kita tekan Ctrl N, maka dia akan masuk di lembar kerja baru dengan nama dokumen 4. Itu nama default dari Word. Bisa kita ganti dengan cara kalau kita simpan filenya ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan jelaskan mengenai interface atau antarmuka dari Microsoft Word. Antarmukanya adalah di sini ada Quick Access Toolbar di bagian atas ini. Ini saya pakai Microsoft Word versi 2016 ya. Nah, di sini ada Quick Access. Ini 2016, 2013, 2010 versi Word tersebut itu sudah ada ini. Tapi sebelumnya, versi yang sebelumnya tidak ada ya. Kemudian di sini ada tab-tab menu yang bisa diakses dengan setiap menu punya ribbon sendiri, punya apa namanya ini, isi masing-masing tabulasi itu ini. Ada banyak macam ya. Seperti itu yang bisa kita gunakan. Nanti di latihan-latihan berikutnya nanti kita akan bahas satu persatu ini. Oke. Kemudian di bawah sini juga ada apa namanya, interface yang di bawah di sini. Nah, itu kalau ini sekarang kan kita ada di page 1 of 1, berarti kita ada lembar pertama dari satu lembar saja dalam satu dokumen ini. Kalau misalnya kita sudah punya 2 lembar dokumen, maka misalnya di sini sudah 3 ya, sudah 3 lembar, berarti ini kita berada di lembar ketiga dari 3 lembar dalam satu dokumen ini. Kemudian belum ada teks yang diketik atau belum ada kata yang diketik. Kalau misalnya kita ketik saya misalnya, maka sudah ada 1 kata. Kalau misalnya saya makan nasi kuning, berarti ada 4 kata. Di sini ada 4 words ya. Kemudian di sini bahasa yang digunakan, bahasa standar untuk aplikasi ini. Kemudian di sini ada bagaimana kita memperbesar atau zoom in, zoom out dari lembar kerja. Oke. Kalau misalnya mata sudah mulai kurang bagus, kita bisa memperbesar menggunakan ini. Oke. Kemudian di sini ada read mode atau mode membaca. Jadi misalnya kalau Anda sudah ketik,
kemudian Anda masuk ke mode membaca, akan tampilannya akan seperti ini. Ini tidak bisa dipakai untuk ini ya, edit atau ketik dan segala macam, hanya bisa untuk membaca seperti itu. Kemudian ada di sini bagian print layout, itu yang sekarang yang sementara terbuka. Kemudian ada yang web layout. Web layout ini kalau misalnya berhubungan dengan web ya. Oke, saya pikir itu saja yang saya ingin jelaskan. Nah, ada tambahan satu lagi, misalnya begini, kita tidak punya mouse ya kan, tidak punya mouse. Kita coba, saya balik dulu ke ini ya, print layout. Tidak punya mouse, kemudian kita bagaimana cara mengakses ini, mengakses tab-tab yang ada di sini, ribbon-ribbon yang ada di sini atau yang di bawah sini, bagaimana caranya? Microsoft Word menyediakan fasilitas itu, yaitu Anda bisa tekan tombol F6 pada keyboard, tekan tombol F6 1 kali, 2 kali, nah itu baru muncul tanda-tanda seperti ini nih. Nah, ini ada istilahnya navigasi, tombol navigasi yang bisa Anda tekan. Misalnya Anda mau masuk di home, Anda tekan tombol H, maka akan masuk di menu home, lalu di dalamnya ada berbagai macam yang bisa dapat Anda gunakan. Misalnya ingin mengetik tepat di tengah-tengah, berarti kita pakai yang AC ini kan, bisa Anda tekan AC, maka kursor akan berada di tengah-tengah dan ketikan kita akan dimulai dari tengah dokumen seperti itu ya. Kemudian misalnya kita blok, bisa pakai shift dengan tanda panah ya. Kemudian tekan tombol F6 2 kali, lalu pilih misalnya home, tekan H, lalu pilih untuk mempertebal. Mempertebal itu bold ya. Di sini tampilannya kan ini kan angka 1, berarti Anda ketik saja angka 1, maka tulisannya menjadi tebal seperti ini. Oke, itu tambahan saja untuk bagaimana kalau misalnya dalam keadaan tidak ada mouse, kita secara emergency atau darurat kita bisa menggunakan tombol F6 untuk mengakses semuanya, termasuk mengakses yang di bawah ini. Kalau Anda tekan tombol F6 sudah 2 kali, yang berikutnya nanti dia akan sampai di bawah sini. Jadi bisa di ini nih, Anda bisa lihat ya, di bawah ini setelah saya tekan tombol F6 dia masuk di bagian bawah. Anda bisa misalnya perbesar, Anda bisa tekan enter atau seperti itu ya. Oke, enter gitu. Kita berpindah ke reading mode, kita tekan enter, dia ke reading mode seperti itu. Kita pindah seperti itu ya. Oke, itu saja video yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa video berikutnya, baru kita akan masuk di latihan. Saya sudah siapkan sekitar 20 latihan yang bisa kita pakai untuk memperlancar tugas kita, misalnya bekerja di kantor dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Amole, nare.